Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya, baik, di hari keempat ya, di malam kelima, alhamdulillah kita kembali lagi bisa menjalani kajian ya. Kajian yang pertama yakni membahas seputar Sirah Nabawiyah ya. Dimana hari kemarin kita sudah memasuki ya masa Rasulullah itu, bukan Rasulullah tapi Muhammad ya, Muhammad dulu. Muhammad itu memasuki masa remaja, kemudian menjadi pedagang ya, menjadi pedagang yang sukses, bekerja sama bersama Khadijah gitu kan, sampai Khadijah pun tertarik dengan keistimewaan atau kejujuran, keluar biasaan Muhammad muda ini gitu kan. Nah, dan sampai menikah gitu kan, dan yang uniknya adalah yang menyampaikan rasa suka gitu kan, rasa minatnya itu adalah Khadijah, bukan Muhammad gitu kan. Ya, ini menjadi dalil kemarin Mas, menjadi dalil bahwa kalau ada gadis gitu ya yang meminat gitu kepada seorang pemuda, tertarik kepada seorang pemuda, tekedah isin-isin, tekedah era-era iya wae Khadijah gitu kan, sosok saudagar, dihormati, diminati banyak bangsawan gitu kan, era gitu kan, izin untuk mengungkapkan perasaan tah gitu oge sareng sareng gadis-gadis atau napi pemudi-pemudi gitu kan ya. Bilih tos ku batur mah geuningan sok aya perasaan kumaha gitu pamit tos ku batur biasana. Siap ditembak. Nah, kita pengen sudah memasuki pernikahan pertamanya gitu kan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin seluruh sudah siap, waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya para hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita melanjutkan ya pembahasan kita masih seputar Sirah Nabawi ya, perjalanan hidup Nabi alaihi wassalam. Yang insyaallah pada sesi ini kita akan menjelaskan tentang an-nubuwah wa dakwah. Jadi kenabian, jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya Rasulullah sebagai seorang nabi ya. Juga setelah dia didaulat ya, diangkat sebagai seorang nabi, maka ada perintah untuk mendakwahkan ya, ajaran yang diwahyukan kepadanya. Namun sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi atau seorang rasul di usia 40 tahun ya, maka di masa-masa itu di usia 35 ke atas yang menjelang 40 tahun lah gitu, Rasulullah sering merenung ya, sering berpikir ya. Mulai beliau lebih fokus untuk mengevaluasi diri dan sekitarnya. Ya, kalau dulu mungkin di usia ya 30-25 itu hanya lebih perhatian ya kepada kemaslahatan mungkin diri, keluarga ya. Tapi di usia menjelang 40 ternyata berubah ya pola pikir, juga perhatian Nabi alaihissalam. Nah, beliau mulai melihat kondisi masyarakat di sekitarnya yang semakin menjadi-jadi ya. Jadi bukan semakin baik tapi semakin buruk ya. Dan tidak ada upaya-upaya dari baik itu tokoh, itu orang yang dihormati untuk merubah kondisi masyarakat yang jauh dari nilai-nilai agama, bahkan dari nilai-nilai moral.
Maka di saat itulah setiap kali bulan Ramadan selama 3 tahun berturut-turut Rasulullah suka berkholwat ya. Atau berkholwat itu menyendiri ya, menyepi ya. Tapi bukan tapa ya. Jadi beliau suka menyepi di sebuah tempat yang dikenal dengan Gua Hiro ya, atau Jabal Nur ya. Jadi Jabal Nur itu gunung yang mengeluarkan cahaya, maksudnya cahaya kenabian. Ini dilakukan katanya sebulan penuh di setiap kali bulan Ramadan. Berada di sebuah bukit, sebuah gunung ya, atau sebuah bukit Hiro ya. Bukit Hiro atau gunung Gua Hiro ya, Gua Hiro, maaf. Yang di sana di gua itu memang cukup tinggi ya. Dan kita memang mau ke tempat itu memang cukup lumayan. Katanya membutuhkan waktu 2 jam ya. Ya, saya belum sempat lah dulu ya ketika dengan rombongan itu. Karena banyak pertimbangan itu ya. Yang lain gitu ya. Loba pertimbangan. Karena terlalu siang ya gitu ya. Padahal secara pribadi kita ingin tahu ya. Tapi kalau melihat treknya, Masya Allah ya. Itu katanya ya 2 jam itu baru sampai ya. Jadi berarti dia posisinya di atas dan itu bisa melihat suasana kondisi yang dilakukan aktivitas oleh orang-orang Mekah secara umum. Nah di saat itu beliau diberi rasa gemar, suka oleh Allah mungkin at-tahannus ya, untuk beribadah menyepi. Di sana dia beribadah Rasulullah, beribadah mengikuti agama sisa-sisa dari Ibrahim atau Ismail ya. Mungkin adalah berzikir, memuji Allah dan lain sebagainya. Tapi beliau membawa bekal ya. Jadi bukan tapa seperti dalam agama yang lain, ya, tidak makan, tidak minum, itu merem itu bukan seperti itu, menyiksa diri. Tapi beliau ya hanya mungkin melihat, ya, berpikir, ya, berdoa mungkin ya, berzikir kan. Saya yakin ada ajaran-ajaran dari peninggalan Nabi Ismail alaihissalam juga Ibrahim. Nah, itu dilakukan setiap tahun di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Nah, jadi ini menjadi bukti ya. Jadi sebenarnya Ramadan itu dijadikan dulu ya, sebelum ada syariat saum atau ibadah. Ternyata Ramadan jadikan waktu atau momentum untuk ya, banyak mengevaluasi diri kita. Ya termasuk itikaf. Jadi sebenarnya itikaf itu sebagai pengganti Rasulullah yang sebelum diangkat jadi nabi, beliau suka ya mengevaluasi diri lah. Dan sama itu juga itikaf itu ya. Diam, cuma diamnya di gua gitu ya. Kalau sekarang kan diamnya di masjid ya. Nah, ya, jadi tidak ada lagi mungkin waktu yang pas. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya, apabila ya bekal habis itu kan, ya beliau suka pulang ke Siti, ke rumahnya Siti Khadijah ya itu ya. Nah, biasanya pulangnya itu kalau memang di pagi-pagi menjelang Idul Fitri lah. Jadi sama seperti itikaf ya. Pagi-pagi kemudian beliau tawaf ya, setelah tawaf beliau pulang ke rumahnya gitu ya. Nah, hingga pas genap ya 3 tahun kemudian ya, 3 tahun berturut-turut pada tahun ketiga, pas genap usia beliau 40 tahun, maka di sanalah ada kejadian yang luar biasa ya. Ada kejadian yang luar biasa di mana beliau itu didatangi ya oleh seseorang ya, itu di kemudian hari dia tahu beliau adalah malaikat Jibril atau namusnya. Namus itu Jibril yang selalu datang kepada nabi, para nabi untuk menyampaikan wahyu kan itu ya. Maka ketika beliau diangkat menjadi nabi, pulang di Gua Hiro di pagi harinya itu, beliau melihat ya, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, semua batu yang ada di wilayah Mekah itu mengucapkan salam kepada ya, inni la'arifu hajaron bi Makkata kana yusallimu alayya qabla an ub'atsa. Jadi sebelum beliau diangkat jadi nabi juga ya, selepas pulang dari Gua Hiro ya, sebelum ada Jibril itu pas pulang itu kan pagi hari itu beliau merasakan semua batu yang ada di kota Mekah itu
itu mengucapkan salam kepada aku sebelum aku diangkat. Jadi ini irhas ya. Irhas. Jadi irhas itu kejadian luar biasa kepada Rasul Nabi sebelum dia diangkat. Itu namanya irhas. Nah, itu tanda-tanda lah. Jadi tanda-tanda kenabian ya. Jadi batu itu mengucapkan salam. Nah, ini di sini semakin mantap beliau melakukan itu hingga ya pada 3 tahun berikutnya lah beliau diangkat sebagai seorang Rasul, seorang Nabi. Nah ini terjadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Katanya pada tahun pertama, pada ya usia lah, ya usia genap Rasulullah SAW 40 tahun ya. 40 tahun, di mana di saat itu beliau ya sedang berada di Gua Hira, didatangi ya oleh seseorang sosok makhluk yang memang asing bagi dirinya ya, sambil mendekapnya itu kan Rasulullah membaca Iqra ya, Rasulullah membaca Iqra, bacalah itu kan. Nah, karena beliau memang bingung kan ya, apalagi Rasulullah ini tidak bisa baca, mana biqari, aku tidak bisa membaca ya, kalau baca harus baca apa gitu ya. Nah, akhirnya itu berulang-ulang dilepas lagi itu kan, karena sesak gitu kan. Lepas lagi, kemudian didekap lagi ya, diulangi lagi pertanyaannya. Maka jawabannya sama ya. Ketika Iqra, baca, jawabannya ma'ana biqari ya, aku tidak bisa menjawab. Sampai 3 kali. Nah, pas ketiga kali kemudian malaikat Jibril menyampaikan risalah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diabadikan dalam surat Al-Alaq 1-5. Jadi ayat yang pertama turun kepada Nabi adalah surat Al-Alaq. Tapi ini tidak sempurna 1-5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini ayat yang luar biasa. Iqra, bacalah. Ya, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut ya Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insan, dialah yang menciptakan manusia min 'alaq. Ya, dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram ya. Yaitu Tuhanmu ya. Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan bil qalam, dengan al-qalam tulisannya. 'Allamal insan ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahui. Nah, ini menjadi bukti ya bahwasanya Islam ya sangat perhatian kepada ilmu ya, karena ternyata ayat yang pertama kali turun ke Rasulullah berkaitan dengan ilmu, membaca ya. Baik dalam membaca dalam arti membaca buku, membaca tulisan, atau membaca mungkin suasana situasi. Ya. Karena ilmu ya akan merubah cara kita bersikap ya itu. Maka di sini luar biasa turun ini. Tapi memang karena ini ya ayat yang pertama turun kepada Rasulullah ya, akhirnya Rasulullah merasa ketakutan. Maka dia takut ya, sambil ya pulang ya, kemudian sambil bergetar hatinya ya, jantungnya berdetak tinggi ya, kencang. Akhirnya ketika masuk kepada rumah disuruh agar pelayannya itu menyelimutinya. Zammiluni gitu. Selimuti aku. Akhirnya mereka pun menyelimutinya hingga ketika rasa takutnya mulai lenyap, mulai hilang. Maka ya inilah kehebatan Khadijah ya. Beliau berkata ya, bermusyawarah atau curhatlah ya kepada istrinya Khadijah ya, yang lebih tua yang mungkin usianya dan lebih berpengalaman ya. Akhirnya mengungkapkan rasa
kekhawatiran, ketakutan disampaikan Rasulullah kepada Khadijah, tapi justru Khadijah memberi semangat, motivasi. Kata Khadijah, kalla, tidak ya. Apa yang menimpa Anda wahai Rasulullah atau wahai Muhammad itu ya, tidak akan membawa atau membuat Anda menjadi celaka. Kenapa? Wallahi ma yukhzikallahu, demi Allah selamanya Allah tidak akan menghinakan dirimu. Kenapa? Innaka la tasilu rahima, karena engkau adalah orang yang selalu menyambungkan silaturahim. Wa tahmilul qulla, selalu membantu orang yang kesusahan. Wa taksibul ma'duma, ya, menolong orang yang tidak punya apa-apa ya. Wa tuqri'ud dhaif, memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, membela ya, selalu membela, membantu orang-orang yang berada dalam kebenaran. Jadi secara feeling ya, itu Khadijah tahu kalau kita berbuat baik itu tidak mungkin ya, kita diperlakukan tidak baik. Nah itu, jadi maka Khadijah itu walaupun dia tidak tahu, tapi dia punya keyakinan apa yang datang kepada Nabi itu adalah sebuah kebaikan, bukan keburukan. Kenapa? Karena tadi alasannya Rasul ini adalah orang yang selalu membantu orang susah, membela orang yang benar, ya, memuliakan tamu. Nah, akhirnya jiwa Rasul itu mulai tenang ya, dimotivasi oleh Khadijah. Nah, inilah istri yang luar biasa. Istri yang soleh itu seperti itu harusnya. Ketika suaminya punya persoalan, ya, hal yang menakutkan dirinya bukan menambah ketakutan, tapi harusnya motivasi, diberi semangat. Misalnya seorang terkena ujian, gitu, apakah di kantornya, di tempat kerjanya, gitu kan, membuat si suaminya ya kehilangan pekerjaan, dipecat atau apalah, kalau berdagang kurang laku lain sebagainya, itu jangan ditekan. Geus puguh balik tinu pagawean gelo baru nekan balik ka imah ditekan, itu nggak boleh ya. Inilah sosok Khadijah yang memang Rasulullah sudah punya feeling, ini luar biasa nih. Walaupun beliau lebih tua 40 tahun, yang mengatakan 28 tahun, tapi Rasulullah ini ya. Dan sosok inilah yang selalu dirindukan oleh Nabi ketika sudah tiada. Wah, ketika Rasulullah menikahi siapa? Aisyah, itu Rasulullah kalau ingat gitu ya, peristiwa itu kan, ingat mungkin bulan ini, hari ini, suka ingat kepada Khadijah. Khadijah baheula ya, begini. Sampai Aisyah itu cemburu ya, cemburu. Khadijah deh cenah pan aya abi atuh Rasulullah. Eta kitu cenah. Nah, jadi ini yang luar biasa. Jadi seorang istri yang mampu memberikan semangat, motivasi. Di urang mah da kumaha geuning nya, salakina di PHK dari pekerjaan. Akhirnya buat dia mulai beraktivitas, beralih pekerjaan kepada berniaga, berdagang. Karek sakali dagang gagal, rugi kan gitu. Lain dimotivasi ku isina teh. Kadon si bapak mah geus bakat kana gawe, kana dagang. Geus lah. Cek abi oge. Wah, jadi disalahkan. Itu sebenarnya bukan seperti itu. Harus dimotivasi. Atau mungkin sebaliknya ya. Ketika istri punya ya keinginan atau punya keinginan ya ingin melakukan sesuatu gitu kan, yang dalam tanda kutip apalah, baik urusan akhirat atau urusan dunia gitu kan, ya belum maksimal, ya, belum sempurna kan, belum sukses, itu pun sama, jangan ditekan, harus diangkat, motivasi. Nah, ikhwan fiddin, nah setelah itu maka ini hebatnya Khadijah, dia membawa gitu kan, membawa Rasulullah ini kepada kerabatnya ya, kepada kerabatnya yaitu kepada putra paman Khadijah, berarti keponakannya. Dia adalah seorang pendeta Nasrani yang memang istiqomah dalam menjaga agama Nabi Isa, yang bernama, ada yang tahu namanya? Kira-kira siapa? Gitu ya. Apalagi ya gitu ya. Pin, gimana? Tahu siapa nama kerabat Khadijah ya, keponakan Khadijah yang dia mendalami ya agama Nabi Isa, bahkan dia mampu menerjemahkan Injil, kitab Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab.
Dan dia seorang penulis menulis Waraqah bin Naufal ya, Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, panjang lah ini. Waraqah bin Naufal. Cuma Waraqah ini karena dia sudah tua dan dia buta. Ya, tapi walaupun buta dia ilmunya luar biasa. Ya, jadi seorang penulis, ya, penerjemah bahasa Ibrani ke bahasa Arab kitab Injil. Nah, maka Khadijah berkata, ya bena ammi isma min ibni akhika, wahai putra pamanku, coba dengarkan dari anak saudaramu ini, ya, dari Muhammad ini, suamiku. Maka Waraqah berkata, ya bena akhi madza tara, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat, apa yang kau alami. Maka Rasul pun mengabarkan apa yang dialami, ya, proses turunnya wahyu atau datangnya sosok Jibril. Nah, ketika Rasulullah selesai menyampaikan, tidak lama itu sudah dipahami oleh Waraqah. Tidak dipikirkan dulu gitu, tidak memikirkan siapa ini, enggak, sudah yakin. Malah jauh. Kata Waraqah, hadan namusu alladzi nazzalallahu ala Musa. Yang datang kepadamu wahai Muhammad adalah namus. Namusnya Jibril gelar. Itu malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa untuk menyampaikan syariat Allah. Ya laitani fiha jazaan, ya, andai saja aku di waktu itu atau di saat nanti masih kuat, kalau saja aku sekarang diberi kekuatan, ya, baik kuat fisik gitu, kuat mental, ya, berarti dia sudah lemah atunya, sudah lemah, sudah tua, bahkan tidak melihat. Ya, laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumaka. Maka di saat itu aku berharap andai saja aku masih hidup di saat itu. Di saat nanti, ya, maka aku akan membelamu wahai anakku, ya, ketika kaummu akan mengusir dirimu. Wah, itu Rasulullah masalah tenang jadi, wah, naik deh, ya, dia semakin takut lagi Rasul. Kenapa gitu kan? Kenapa? Maka Rasul bertanya, au mukhrijihum, wahai, ya, itu kan, Waraqah, apakah mereka kaumku sendiri yang akan mengusirku? Wah, Nabi merasa kaget juga, ya, sambil ada kekhawatiran. Kata Waraqah ditegaskan, nah betul, lam yati rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udia. Tidak ada seorang laki-laki pun membawa seperti apa yang kau bawa. Maksudnya menerima syariat Allah, wahyunya dari Allah, didatangi oleh Jibril, melainkan orang itu akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasron mu'azzar. Andai saja di saat itu aku masih hidup, pasti aku akan menolongmu dengan pertolongan yang luar biasa. Tapi sayang sekali tidak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia, ya. Nah, ini bukti, ya, jadi memang resiko atau sudah menjadi sunnatullah bahwa, ya, mendakwahkan ajaran Allah yang sebenarnya akan mendapatkan respon yang kurang baik dari kaum sekitarnya. Kenapa? Karena ajarannya itu merubah, ya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kaum tersebut. Ya, nah, jadi ini. Nah, setelah itu Rasulullah, ya, semakin mantap, berarti sudah dipersiapkan dirinya kan, demikian juga dengan Khadijah, ya. Tapi kesedihan Rasul itu bertambah ketika Waraqah meninggal dunia. Setelah Waraqah meninggal dunia, ternyata wahyu itu tidak turun lagi. Nah, cerita ya deh, malaikat Jibril tanya ke mana? Itu ada ketakutan juga. Itu benar gitu disampaikan ke Waraqah kan? Ada ketakutan, ya, kekhawatiran lah, ya. Nah, jadi ini adalah bidayah, ya, jadi kisah atau permulaan diangkatnya Nabi sebagai seorang Rasul, ya, melalui turunnya surat Al-Alaq, ya, 1 sampai 5, ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, menurut ahli sejarah, waktu turunnya Jibril kepada Rasul di Gua Hiro ini terjadi adalah pada waktu subuh, ya. Ya, maaf, sebelum waktu subuh lah. Jadi sebelum waktu subuh, ya, mungkin Janari tanya waktu sahur, ya, sepertiga akhir malam, ya.
di hari Senin. Di hari Senin. Tak Nabi kan pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau saum di hari Senin? Gitu. Karena hari Senin adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diangkat sebagai Nabi. Jadi hari Senin. Ya, jadi pas waktu sahur gitu ya. Ini keutamaan hari Senin ya. Jadi tak Rasulullah melakukan dengan ibadah yaitu saum sunat. Nah, itu hari Senin itu kan di waktu sebelum fajar, sebelum subuh. Nah, setelah kejadian tadi wahyu pun tidak datang kembali. Mungkin ada hikmahnya supaya Rasulullah ingin menenangkan dulu. Supaya Rasulullah tenang, kan tadinya masih ada kekhawatiran, ya, keraguannya, maka ditenangkan dulu. Itu akhirnya wahyu berhenti dulu beberapa saat. Ya, walaupun memang kesananya Rasulullah ya mulai ada kecemasan, kegelisahan, gitu kan, kesedihan, bahkan ketakutan, sehingga dalam riwayat Bukhari itu sampai Rasulullah pernah naik ke puncak gunung, ya, ingin menjatuhkan dirinya itu, ya, karena frustasi, bingung dirinya, mereka ngabelana geus maot, tapi ya wahyu teu turun deui teh kudu kumaha, nah, can sumping sampai ingin menjatuhkan dirinya gitu. Tapi ya tidak jadi lagi. Jadi sampai seperti itu Rasul ada perasaan seperti itu. Nah, setelah beberapa saat Rasulullah kembali lagi ke Gua Hiro, ya, sama di bulan Ramadan. Sama di bulan. Jadi memang ya bulan Ramadannya nunggu setahun gitu ya. Ya, kenapa Ramadan ya nggak tahu lah gitu ya. Ya mungkin Ramadan ya dianggap mungkin bulan yang pas lah untuk mengevaluasi diri ya. Kayak inilah kenapa ya saum diwajibkan pada bulan Ramadan. Sebenarnya kalau melihat sejarah itu luar biasa. Luar biasa. Harusnya ini jadi apa ya? Pelajaran lah buat kita ya. Jadi ya bulan Ramadan itu jadikan bulan untuk mengevaluasi ya amal kita ya gitu ya. Ya, kalau dunia mah ya sering dievaluasi, tapi kalau amal akhirat kan jarang kita mengevaluasinya. Akhirnya pada bulan Ramadan, akhirnya Rasulullah SAW kembali ke Gua Hiro. Pas dia turun ya, di Gua Hiro, pas kembali itu kan di pagi-pagi harinya, ketika beliau melewati sebuah lengkong, sebuah lembah gitu kan, di jalan, tiba-tiba ada suara, ya Muhammad. Itu Rasulullah ada suara nih, tiba-tiba nih, lihat ke depan nggak ada orang, ke belakang, ke kanan, ke kiri, pas ke atas dia melihat ada sosok, yaitu makhluk yang luar biasa. Nah, sekarang mah nyata gitu. Kalau kemarin kan ya hanya di dekat, sekarang mah nyata ya. Itu Jibril yang menampakkan wujud aslinya ya. Dan wujud aslinya itu menutupi langit. Ya. Ya, dia menutupi langit itu kan dengan sayapnya yang 600 sayap ya. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bihiro, ternyata itu adalah malaikat yang pernah datang ketika Hiro. Jadi di Hiro itu Rasulullah sudah melihat Jibril juga ya. Cuma dalam bentuk mungkin tidak besar. Nah, sekarang dia duduk di langit itu ya, dengan 600 yang menutupi langit ini ya. Ya, itu ala kursi, di atas antara langit dan bumi. Yang kenon underground-nya ya. Bukan syuhak ya. Nah, maka itu membuat pajasas tubihi ruban, sehingga aku menjadi takut deh, mungkin lari Rasul itu, lompat lagi kan. Ya, lari Rasulullah mendatangi Aisyah, dia menyuruh untuk menyelimutinya, zammiluni, ya, selimuti, bahkan aku harus siram aku dengan air dingin, ya, siram, jadi sudah diselimutan anggur waya disiram dengan air dingin gitu kan. Nah, tidak lama kemudian turunnya wahyu surat Al-Mudatsir ya. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, kum bangkit, fa'anzir, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhan
Ya, wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Waruzza fahjur, tinggalkanlah segala kemaksiatan. Inilah ya, jadi ini ayat terkait dengan dakwah. Kalau al-iqamahnya lebih kepada apa ya? Jadi untuk mengisi ya, memperkaya diri dengan ilmu ya. Jadi sebelum berdakwah harus punya ilmu dulu, baca dulu, baca artikel apa atau baca suasana situasi. Nah, sudah punya ilmu harus didakwakan. Turun al-mudaththir. Bagaimana cara berdakwah itu? Ya warabbaka fakabir. Yaitu dengan cara mengagungkan. Jadi yang didakwakan itu adalah kepentingan Allah. Syari salah Allah, bukan kepentingan diri sendiri. Ya. Ieu mah dakwah ari loba jamaah semangat. Jamaahna eueuh teu semangat. Ya, bahkan ada perasaan iri, dengki. Berarti dia tidak ikhlas dakwah. Kalau dekat ya. Kalau suasananya enak gitu kan. Banyak mata air, semangat. Ya, nyaman gitu ya. Tapi kalau dakwahnya jauh gitu ya, jalannya berliku, banyak air mata, banyak meneteskan air mata, mundur. Taqwa rabbaka, yang diagungkan itu Tuhan, bukan diri, bukan pribadi, keluarga atau organisasi atau apa-apa, bukan, tapi fakabir. Nah, ketika berdakwah agar dakwah kita itu diterima ya, oleh orang gitu kan, ya maka penampilan pun harus diperhatikan. Selain kebersihan hati, juga kebersihan fisik. Wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah. Ya, cucilah pakaianmu, baik pakaian jiwa, ya dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, jujur kan ya, amanah, ya, juga ikhlas, atau pakaian kita. Ya. Nah, agar dakwah kita itu diterima oleh orang, ya, orang lebih percaya apa yang kita sampaikan, janganlah kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan isi dakwah kita. Jadi apa yang dilarang dalam materi yang kita sampaikan, tinggalkan. Maka apa? Waruzza fahjur, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu akan membuat kepercayaan orang bertambah kepada kita. Cuma nitah kudu jujur, nitah harus istiqomah ya, nitah harus bersedekah, nitah harus menjadi orang yang bersih. Tapi dia sendiri kotor, dia sendiri ya tidak ikhlas, tidak semangat ya. Harus semangat itu kan, harus optimis, tapi dia sendiri pesimis. Harus sabar gitu. Dia sendiri seber wae gitu. Seber ya. Nah, jadi ini luar biasa. Nah, di satu ayat lagi ada wala tamnun tastaksir. Janganlah engkau meminta atau memberi karena mengharapkan, janganlah engkau memberi karena mengharapkan balasan yang lebih banyak. Jadi maksudnya kudu ikhlas gitu dalam dakwah ya. Kita kan memberi apa? Ilmu kan? Memberi keyakinan ya, memberikan wawasan, semangat. Tapi jangan mengharapkan ketika kita menyampaikan sesuatu orang itu membalas dengan yang lebih besar. Wala tamnun tas. Inilah ayat yang luar biasa turun kepada Rasulullah SAW, bahkan dijadikan oleh para ulama sebagai dasar-dasar utama ya. Jadi sifat-sifat karakter utama bagi seorang dai. Karena memang ini pas pisan kan. Jadi pertama kali Rasulullah diangkat menjadi nabi itu diperintah untuk berdakwah itu ayat ini. Ya, jadi jangan berselimut. Berselimut itu kan gambaran apa ya? Takutnya, pesimis, tidak bergerak gitu, diharudung sarung, moyan, nggak boleh. Harus walaupun memang tantangan, godaan luar biasa. Udah sarwatu atunya orang teh. Ya, subuh atau malam itunya sedang berselimut, dingin, harus bangkit, sama ya. Capek, lelah dan lain sebagainya ya.
Nah ini ikhwan fillah rahimakumullah, maka dimulai ayat inilah, ya, ayat ini sempurna. Jadi sempurna sampai akhir ayat, ya, turun kepada Nabi alaihissalam. Nah sudah turun ayat ini terus ayat wahyu itu bertubi-tubi turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, gitu ya. Utuhnya surat ini? Utuh ya, jadi satu utuh semuanya ya. Karena tadi kan Rasulullah melihat ya mungkin ada sedih ya. Ya wahyu teh gini ukur 5 ka mana cenah? Nah, ya mah disakalikeun beredel gitu. Nah, ya. Nah, jadi ya itu ya. Ya. Mungkin tadi tujuannya karena supaya Rasulullah membuat tenang dulu. Kan tadi mah ketakutan awal-awal mah itu ditenangkan oleh Waroko. Kadon ngantunkeun dinya. Ya gitu. Nah, akhirnya ditenangkan dulu. Sudah siap diberi lagi ya wahyu surat Al-Mudaththir. Maka di saat itulah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya, Rasulullah mulai berdakwah. Tentu yang paling didahulukan adalah ya kerabat-kerabat dekat. Yang pertama kali ya kepada istrinya ya, kepada istrinya Khadijah. Maka Khadijah ini dianggap sebagai perempuan pertama, bahkan mungkin orang pertama secara umum yang menerima Islam atau yang masuk Islam. Jadi Khadijah tidak banyak berpikir ya, karena sebelum Rasul diangkat jadi nabi pun banyak ya peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Ayeuna diangkat nabi, wah itu langsung ya disambut dengan sambutan yang baik. Maka wanita perempuan pertama yang masuk Islam itu adalah Khadijah. Bahkan tidak hanya masuk Islam kan Khadijah berjuang ya, sampai mengorbankan harta, benda, tenaga ya. Tak Nabi kan ya, ketika Khadijah meninggal dunia itu nggak ada hasrat untuk menikah. Kalau tidak ada desakan dari sahabat lah, nggak ada. Sekarang mun teh desakan Nabi teh meureun. Ya, karena ya banyak nostalgia ya, banyak peristiwa yang luar biasa. Nah, di sini generasi pertama ya, jadi secara umum lah orang yang pertama kali masuk Islam itulah Khadijah binti Khuwailid. Nah, ya, jadi beliau adalah ya kita ketahui adalah istri Rasulullah SAW. Nah, beliau telah melihat bagaimana tanda-tanda kenabian ya kepada Rasulullah, mengalami sendiri lah ya, baik mendengar lewat sebelumnya kan pelayannya sebelum menikah, siapa pelayannya? Maisaro, atau beliau melihat langsung ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, di kalangan laki-laki sekarang, di kalangan laki-laki orang yang pertama kali masuk Islam adalah teman karibnya sendiri, sobat dalitna. Nah, Rasul itu ternyata bersahabat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat Nabi sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi. Nah, usia beliau ini ya tidak jauh berbeda dengan Rasulullah ya, berbeda 2 tahun lah. Jadi Abu Bakar jeung Rasulullah teh benten 2 tahun. Lebih tua Rasulullah. Jadi pami Rasulullah usiana ya diangkat Nabi 40, berarti Abu Bakar ya 38 lah. 38 lebih muda, di bawah. Lebih muda daripada Rasulullah. 2 tahunnya. Beliau pun langsung tidak banyak berpikir ya, karena memang sudah ada hubungan sebelumnya gitu. Dan Abu Bakar pun termasuk pribadi yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik gitu. Jadi sama seperti Nabi, tidak suka judi, tidak suka main gitu. Bahkan tidak pernah menghadiri acara-acara perayaan-perayaan agama-agama Yahudi, agama-agama jahiliyah, tidak pernah menyembah berhala, samalah seperti. Nah, maka orang-orang seperti ini sangat mudah. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain alasan utama Abu Bakar menerima dakwah Nabi itu ya sangat simpel. Ya. Kan Rasulullah teh cenah sancan diangkat jadi Nabi itu dikenal itu kejujuran, tidak pernah berdusta. Masa ayeuna erek berdusta atas nama Allah? Karena dirina sorang teu pernah ngabohong Rasulullah. Masa sekarang dia akan berdosa mengatasnamakan Allah? Mahal mungkin. Maka beliau itu langsung menerima dakwah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian orang ketiga, orang yang menerima dakwah Rasulullah SAW dari kalangan remaja atau anak-anak remaja lah ya, itu adalah kerabatnya sendiri. Jadi anak, bukan anak ya. Jadi kerabat yang memang diurus oleh Rasulullah. Jadi dijadikan sebagai anak angkat lah mungkin ya. Yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, bukan anak. Jadi Abu Thalib itu kan karena memang kehidupannya sangat sederhana, maka ketika Rasulullah menikah, ternyata anak-anak Ali bin Abu Thalib itu ada yang diurus lah. Nah, diambil oleh Ali ini oleh Rasulullah. Ya, dibawa ke kehidupan Rasulullah itu kan. Ya, mungkin sebagai tanda balas budi ya, itu kan jasa mungkin. Karena Rasul juga kan dulu ketika kecil diurus oleh ayahnya Abu Thalib. Nah, sekarang mungkin Rasulullah ketika sudah dewasa, sudah berkeluarga, dan beliau ya sudah maafan lah dari kehidupannya, akhirnya dibawalah ke rumahnya, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena memang Abu Thalib itu banyak anaknya loba gitu, ada harta seetik gitu ya. Yang pas-pasan kasihan kan, maka diambil salah satunya ya oleh Rasulullah, Ali gitu kan, demikian juga oleh Al-Abbas ya. Nah, jadi ada nanti Ja'far ya, sama. Kalau yang Al-Abbas itu mengambil Ja'far paman Nabi, itu mengambil siapa? Ja'far, mungkin adik Ali bin Abi Thalib. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena Ali memang ya sudah terbiasa lah, sudah dididik sejak kecil, bahkan usianya di saat itu 10 tahun. Ya tidak lama, ya tidak banyak alasan lah, hanya dia menerima dakwah Rasulullah SAW. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib, yang kemudian Ali ini menjadi menantu Rasulullah, ditikahkan dengan putrinya yaitu Fatimah ya. Kemudian yang keempat, adapun di kelompok hamba sahaya ya. Jadi hamba sahaya yang dibebaskan itu ada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, dia adalah hamba sahaya ya. Dulunya tawanan sih, di masa jahiliyah dia adalah ditawan ya oleh kerabat Khadijah. Jadi dia ditawan ya dalam mungkin sebuah peperangan, akhirnya dibeli oleh kerabat Khadijah yaitu Hakim bin Hizam. Nah, oleh Hakim diberikan kepada bibinya. Jadi Hakim bin Hizam ini keponakan Khadijah. Akhirnya diberikan hamba saya ini kepada Khadijah. Oleh Khadijah diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah dibebaskan, bahkan sempat diangkat sebagai anak angkat. Ya, tapi karena memang ada larangan tidak boleh mengangkat anak angkat. Dulu itu namanya Zaid bin Muhammad. Nah, tapi karena ada larangan tetap dirubah lagi Zaid bin Harisah. Nah, ini Zaid ya yang sangat terkenal ya. Jadi sahabat Nabi yang asalnya hamba saya ya dari Khadijah diberikan kepada Rasulullah dan dibebaskan ya. Jadi di kalangan hamba saya lah ya yang merdeka secara umum yang masuk Islam adalah Zaid bin Harisah ya. Dulu itu namanya Zaid bin Muhammad, tapi Islam mengharamkan, jadi tidak boleh menisbahkan ayah kepada bukan ayahnya. Jadi kita kan banyaknya orang yang mengangkat anak ya itu, jadi ngaranna teh dinisbahkan ke bapak angkatnya, itu nggak boleh. Nggak boleh, tetapi harus kepada orang tua ya. Nah, jadi ada Zaid bin Harisah ya, Zaid bin Harisah. Nanti Zaid itu punya anak Usama bin Zaid. Itu sama Usama juga kan, yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 4 orang ini siapa? 1 Khadijah, 2 Abu Bakar, 3 Ali, 4 Zaid. Ini dia masuk Islam dari hari yang sama, di hari itu. Jadi langsung di hari itu juga. Ya, hari itu. Jadi orang dekat dulu. Ya. Di hari yang sama itu ya. Ali mah karena kepolosannya atau apa? Ya, selain polos juga karena memang melihat pribadi Rasulullah juga.
tahulah ya bagaimana jujur, baik gitu ya. Jadi sampai mungkin fitrahnya masih bersih. Jadi kalau kita lihat kan orang-orang yang menerima Islam ini punya karakter yang baik gitu. Khadijah kayaknya baik, pembela gitunya, baik gitunya. Jujurlah walaupun hidup di wilayah jahiliyah. Ali ya mungkin makin polos, ya. Hanya jiwanya masih bersih kayaknya. Dan melihat mungkin bagaimana sikap-sikap Rasulullah. Budak ya lah mau diurusku bapak atau ku anak, ke orang tua angkat, galak, emosional makan budak ya nggak mau. Dia juga Zaid, apalagi Zaid, termasuk Abu Bakar. Abu Bakar kan jiwanya nggak pernah menyembah berhala, padahal di wilayah para penyembah berhala itu. Nah, ya. Nah setelah itu Abu Bakar mulainya, Abu Bakar kan sudah masuk Islam, Abu Bakar mulai menyebarkan ajaran-ajaran ini ya kepada kerabat-kerabatnya, kepada temannya kayaknya gitu. Maka setelah Abu Bakar ya gitu kan, kemudian kan Abu Bakar juga ini sebagai tokoh ya, tokoh di masyarakat itu ya. Maka Abu Bakar mulai berdakwah, tidak sendiri, karena memang kewajiban itu kan untuk semua orang. Nah, teman dekatnya, kerabat dagangnya, lain sebagainya, maka dekati Utsman bin Affan. Ya. Setelah Utsman bin Affan ada Zubair bin Awam, ini tokoh hukum. Jadi tokoh dulu didekati oleh Abu Bakar. Ya. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ya. Sa'id bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, ya, di mana ya mereka ini datang langsung, datang kepada Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Ya, dia Abdurrahman bin Auf itu memang generasi pertama ya. Ya mereka datang. Gitu, ya. Kemudian setelah mereka datang pula Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Salamah itu yang dengan istrinya ia mau langsung. Nah, itu Ummu Salamah Arqam bin Abi Arqam ya. Nanti jadi base camp tempat Rasulullah mengajarkan ilmu atau mendakwahkan, membina para sahabat yang masuk Islam. Disebut Darul Arqam. Dar teh naon imah, Arqam teh nu bogana. Tak diurang kan aya pesantren terkenalnya di Garut, Darul. Nah, jadi Darul Arqam itu rumah milik Arqam bin Abi Arqam. Memang rumah ini agar ada mencilnya di Mekah, di kota, jadi rada hesek ada teksina gitu, pas gitunya. Kayak gitu mungkin Abu Bakar Utsman berada di tengah, ya ada katanya dekat Bukit Sopa gitu dengan apa istilahnya. Kemudian juga ada siapa lagi? Ya Utsman bin Mad'un ya, ada juga Utsman bin Mad'un ini. Kemudian ada saudaranya yaitu Qudamah dan Abdullah ya bin Mad'un itu ya. Ubaidah bin Haris bin Muttalib bin Abdul Manaf, Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid ini dengan istrinya Fatimah, putri ya Al-Khattab, jadi adik Umar bin Khattab. Nah, jadi nanti ada Sa'id bin Zaid ya, jadi adik ipar Umar bin Khattab ya. Jadi dengan istrinya kan, itu menarik kan dalam surat Toha ya. Jadi Rasul siapa? Kemarin itu kan berniat ingin membunuh, ya. Memang masih garang ya, saya keras gitu ya. Ya pas saya mau membawa pedang, menghunus pedang, ya kan membunuh Rasulullah. Nah, di tengah jalan ada yang beritahu, ya kenapa engkau mau berani membunuh Rasulullah? Adik kamu sendiri masuk Islam. Kaget tahu Umar balik deh kan, menuju lagi dia ke rumah Fatimah ya. Dia ngegedor kan itu. Nah ketika di rumah itu ada Sa'id bin Zaid, adik iparnya, dan ada Khobab bin Arab yang sedang mengajarkan Quran. Kita pas digedor saya tak Umar, wah langsung loncatan, wah langsung menyarumpul ya. Ya, pas datang kan langsung ditampar itu Fatimah ya. Ya tanah rainanya. Kamu masuk Islam ya kan itu. Kamu Sa'id bin Zaid mah langsung iparna teh loba mau disikat ya. Gitu kan. Setelah ditampar Fatimah itu sedang membawa mushaf ini ya, mungkin tulisan-tulisan Quran belum lengkap ya.
Umar penasaran naon eta cenah gitu kan geus meureun geus neungeul teh meureunnya perasaan karunya nya udah kaadi kitu-kitu oge nya kan gitu. Sudah sadar emosinya sudah turun lihat eta naon cenah adalah mushaf Quran ya. Oh ngajarkeun eta cek tingali cenah teh teu bisa cenah mushaf ini tidak boleh dipegang oleh orang kafiran najis kalau kau mau sok wudu heula cenah kacai heula gitu nurut gitu nawarnya gitu da penasarannya hanya dia ke air itu ya bersih lah gitunya manya wudu da can apalun kumaha wudu ini bersih pokoknya saya itu dipegang dilihat pas dibuka teh surat Toha surat kebenaran bismillahirrahmanirrahim Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa wah terus kan beberapa karena Umar ini orang cerdas kan orang cerdas ya itu jadi anjeunna menolak itu karena memang emosional gitu kan, lebih emosi atau mendengar beritanya satu pihak, belum melihat isi ajarannya. Pasti buka teh surat Toha luar biasa. Alangkah indahnya kan ini, kalimat ini. Saya yakin ya, ini bukan buatan Muhammad. Didinya dia menyatakan ya, keislamannya ya itu kan. Di mana cenah Imam Muhammad teh? Oh, ditunjukkannya di Darul Arqam langsung kan ingin menyatakan ke ahli takeh datang ngetrok kan gitu pas ngetrok kayak penjagana saya eta Umar wah eta ngesarari apa tuh eta para sahabat ngarumpul teh siap Rasulullah geus rada aduh kumaha ya kan ya gitu tapi para sahabat di saat itu siap Rasul jangan khawatir kita lawan aja lah gitu ya pas dibuka wah, sahabat mau siap gitunya taki-taki kan itu ternyata Umar mendekati Rasulullah SAW dan dia menyatakan keislaman. Maka di saat itulah bertakbirlah semua para sahabatnya karena Umar bin Khattab. Nah Umar bin Khattab ini masuk Islam karena doa Rasulullah. Jadi Rasulullah ada dua yang didoakan Umar. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Jahal. Abu Jahal itu karena Umar. Umar Wain. Jadi ini kisah yang luar biasa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu gara-gara dia membaca surat Toha ya. Jadi ma anzalna alaikal qur'ana litashqa kami tidak menurunkan Al-Qur'an itu untuk memberatkan diri, untuk menjadi susah bukan. Jadi untuk menenteramkan, menghilangkan beban-beban dalam jiwa eta Umar. Langsung asup ke surat Toha itu. Ya. Jadi langsung berubah bahkan di saat itu Umar punya usul Rasulullah reki wae urang teh dawat teh manya susulumputan tengah peuting cenah nya pan urang teh dina kebenaran cenah jadi kumaha tuh Umar sok lah Rasulullah mah dakwah bebas keun masalah ya preman-preman eta bagian saya kan itu Umar mah langsung ya eta sahabat nu lain ge meureun aya kawani mah nya ngan meureun baheula baiking tapi ketika Umar masuk Islam mah oh eta asa diberi semangat teh siap itu didinya kan mulai Umar masuk Islam Rasulullah sholat di Mekah di Ka'bah dengan para sahabat ya. Macam-macam langsung mata hijrahna Umar mah beurang mulai mah hijrah teh susulumputan Umar bin Khattab mah siang nepi ka gelut eta Umar bin Khattab nepi ka gelut ti isuk-isuk nepi ka asar sana beurang eta Umar pika nangtang atau nyamperkeun sok cenah di antara arahnya ini saya rek hijrah ya bisi penasaran sok ka dieu ku saya ditungguan di lembah ieu tanya ya, sok urang adu jajak deh jeung urang cenah ye si penasaran ke Umar ya bisi hayang ya istri anu jadi janda budak menjadi yatim tungguan ke urang tungguan sok ke urang jauh datang. Jadi memang kadangnya ikhwan fillah itu orang-orang anu menentang, membantu, nusok ngaganggu ya ka urang lah misalnya. Itu udah ukur sok hungkul sebenarnya mah. Ukuran gertakan. Tak kali-kali mah kudu dilawan gitu. Stang-tang sok da. Nya bola ge narika geuning di proses kepolisian wah eta. Ukur can-can banyak di dia teh siga anu nyalobat teh juljon nalika kurang coba ya ka polisi berapa teu ngalapor ge nah disanggana ngalapor wah
loba nu jadi teman deh namanya, padahal bala musuh. Jadi ini nggak ada itu yang datang. Umar mah santai we hijrah teh, 2 anjing budakna Abdullah bin Umar ya. Kalau yang lain kan malam ya, karena mungkin melihatlah orang kafir juga berpikir siapa di belakang Umar, eta masalahnya bukan sosok Umarna, karena kan belakang Umar ada kabilah. Jadi eta hebatnya orang Arab dulu teh. Jadi kan dukungan pembelaan kabilah itu kuat, meskipun mungkin orang ini berbeda agama. Ya siga Rasulullah kan tadi ganggu, udah Abu Thalib pimpinan Quraisy ya, karena ini kabilah anak Quraisy. Jadi lamun dia diganggu, tangke kabilah ieu teh bakal ngabela. Gitu teh. Eta hikmah eta Abu Thalibnya ya aya hikmah. Karena kalau Abu Thalib misalnya masuk Islam, maaf ya, wallahu alamnya, itu kan bisa saja kabilah nanti akan berbalik memusuhi Abu Thalib. Gitu Abu Thalib masuk Islam kan Quraisy teh ada henteu cenah bae pamimpin urang ge, kalem lah gitu, tong macam-macam gitu. Ya, jadi mungkin ada hikmah di balik itu ya. Ada hikmah di balik itu. Kemudian siapa lagi? Ada Khobab bin Arad, ya, ada Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ja'far adik Ali yang diurus oleh tadi siapa? Abbas. Nah, jadi kalau Ali mah oleh Rasulullah diurus nanti, kalau Ja'far oleh Abbas. Sarua putra Ali bin putra Abu Thalib. Dan istrinya, nah, kalau Ja'far bin Abi Thalib bersama istrinya yaitu Asma binti Umes. Ja'far ini kan kalau nggak salah di perang Uhud itu beliau kehilangan 2 tangannya. Ya, maka kata Rasulullah itu sekarang beliau sedang terbang. Ya, ruhnya itu terbang gitu kan. Diberi sayap seperti malaikat karena kehilangan 2 tangannya. Ada juga siapa kemudian saudaranya ya, saudara Ja'far ada atau mungkin saudara Aminah ya. Itu ada Amr bin Sa'id bin As, Hatib bin Haris dan istrinya Fatimah binti Mujalil. Kemudian ada saudaranya Hatib bin Haris dan istrinya Fakihah binti Yasar. Kemudian juga ada saudara yang lain Ma'mar bin Haris, Muthalib bin Azhar dan istrinya Romlah binti Abi Auf. Jadi memang dari beberapa sahabat ada yang dengan istrinya, ada yang sendiri. Ya itulah hidayah. Jadi banyak juga yang dengan istrinya ya. Istrinya masuk Islam. Ada yang tidak masuk Islam, ada ya. Seperti Abdurrahman bin Auf mungkinnya. Itu kan istrinya nggak dijelaskan. Atau yang lainnya lah. Nah ini dari suku Quraisy, maka mereka disebut Quraisyun. Nah, mereka itu suku-suku Quraisy, suku-suku Nabi. Nah adapun di luar suku Quraisy, nah yang masuk Islam itu apa? Siapa? Abdullah bin Mas'ud Al-Khudali. Nah, dia seorang, kalau nggak salah, seorang pengembala ya. Abdullah bin Mas'ud Al-Khudali. Ada juga Mas'ud bin Rabi'ah Al-Qari, Abdullah bin Jahash, saudaranya Abu Ahmad bin Jahash, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ini orang Romawi. Jadi Suhaib bin Sinanya, jadi dia orang Romawi, merantau ke Mekah, pengusaha sukses gitu ya. Tapi ketika hijrah itu kan kapanggih, akhirnya ditukar. Ya, maka emasnya itu dirampas itu. Ya, Suhaib menawarkan, soklah. Kemudian ajan hayang emas, tenanaun tuh emasna. Disebutkan di tempat-tempat tersembunyi kan itu. Asal lepaskan saya. Siap. Akhirnya terjadi negosiasi. Penting masalah lah itu. Padahal dia pengusaha sukses. Jika orang Mekah tanya, Suhaib kan ente teh ka dieu teh cenah anya dari orang Mekah. Ente rek ninggalkeun Mekah wanian teu bisa cenah. Mun ente rek ninggalkeun Mekah ka dieukeun harata. Suhaib tanya, wah ya tenanaun lah. Penting mah. Maka ketika beliau hijrah ke Muhajirin, memang ya Suhaib ya tidak habis kekayaannya, tidak lagi memiliki harta ya. Ada Suhaib bin Sinan. Kemudian juga ada Ammar bin Yasir. Nah, ya ini Ammar bin Yasir kan, ya jadi orang tuanya kan, ya mantan hamba saya, orang tuanya dibunuh secara kejam ya, keluarganya oleh orang-orang kafir. Kemudian ada ayahnya Yasir, juga ibunya Sumayyah. Ya, Sumayyah. Jadi Yasir dan Sumayyah ini adalah ya memang dihukum mati ya oleh Abu Jahal kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi itu Abu Jahal kalau nggak salah. Itu dihukum secara sadis. Ayahnya itu ditarik dengan kuda ya.
sehingga kedua tangannya potong. Supaya itu kemaluannya ditusuk dengan besi panas ya itu. Nah, adapun dari kalangan perempuan ya, selain yang telah disebutkan ya, selain Khadijah atau yang tadi ada Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini adalah ibu Nabi ya. Nah, jadi orang tua kedua Nabi sosok Ummu Aiman ya. Ummu Aiman yang ketika Rasulullah lahir dia langsung menyambut dan sebagainya. Ya, kemudian juga ada Ummul Fadl ya gitu kan. Yaitu Ummul Fadl ini adalah istri dari Abbas bin Abdul Muttalib. Dan juga ada putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Nah, jadi Asma ini nanti ketika akan hijrah, itu kan Asma yang menyediakan makanan, membawa ke gua bukit, Gua Sur ya. Karena seperti itu Asma yang mengirim makanan. Ikhwan fillah rahimakumullah, nah karena mereka ini dianggap sebagai orang yang pertama kali masuk Islam, maka mereka disebut as-sabiqunal awwalun. Jadi orang-orang generasi pertama yang masuk Islam itu ya, baik dari kalangan perempuan ataupun dari kalangan istri. Kalau di total jumlahnya kurang lebih 130, kurang lebih. Bila terpercantan mang etangnya liranya. Ya, kurang lebih 130. Ini luar biasa, Kak. Nah, inilah sahabat-sahabat inilah yang mendapat rekomendasi ya dari Nabi ada 10 ahli surga kayaknya. Itu kan orang Mekah semua. Ya, orang Mekah semua. Jadi as-sabiqunal awwalun itu kan. Nanti ada Bilal kayaknya kabelah dinakeun. Nah, sahabat-sahabat ini memang mendapat rekomendasi was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang generasi dulu itu ya dijamin surga. Ya, karena mereka memang masuk Islamna henteu mulus, penuh dengan perjuangan, tantangan, sampai mereka pernah hijrah 2 kali ke Habasyah hijrah tehnya itu ya, sebelum hijrah ke Madinah itu sahabat hijrah ke Habasyah, terutama sahabat-sahabat yang tidak punya backing kekuatan ya kayak gitu mah punya kekuatan seperti Abu Bakar, Umar makan dia bertahan, tapi sahabat-sahabat yang ya tidak punya kekuatan lah ya, tidak punya pengaruh gitu kan. Yang mereka menyelamatkan diri ke Habasyah sebelum mereka hijrah ke Madinah. Nah, sahabat inilah dibina langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, katanya setelah surat Mudatsir maka turun surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah 7 ayat ya, tapi isinya mengandung semua isi Al-Quran. Maka di sana Rasulullah mentazkiyah, mensucikan jiwa mereka, jiwa yang kotor penyembahan berhala, pengagungan kepada benda, ya, akhlak yang buruk, mencuri, ya, itu kan budaya-budaya seperti itu, ya, khurafat itunya, percaya kepada hari-hari suara-suara tertentu dibersihkan, ditazkiyah oleh Nabi SAW. Kemudian diajarkan Quran dan Sunnah, Al-Quran dibacakannya, gitu, ya. Dibacakan, dibersihkan jiwa-jiwanya dari sifat dusta, dari sifat menipu, ini ya, yang menjadi ciri khas jahiliyah di saat itu. Maka posisi Nabi itu demikian juga dalam muamalah, dalam berniaga ya, harus jujur, harus amanah. Jadi seolah-olah mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka yang hidup dalam kebingungan ya, sekarang wah terang, tahu arah hidup mau apa. Dulu kan orang jahiliyah kalau punya anak perempuan malu kan, bingungnya gitu, mata kan nyumpu teteh, ya itu kadang kalau lebih berani ya dibunuh, ya untuk tewani ngabunuh ya hanya diperlakukan secara biadab, secara dolim, tidak disekolahkan, bahkan dijadikan pekerja itu kan. Ya, jadi wa idza busyira ahaduhum bil unsa dalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Mereka apabila diberi anak perempuan, tiba-tiba wajah mereka menjadi hitam legam dalam keadaan marah, kecewa, malu. Dibersihkan oleh Nabi. Jadi akhirnya mereka hidup punya beban karena mengikuti tradisi budaya. Jika diulang besok, kita hidup kalau mengikuti tradisi budaya, bertetangga jadi beban hidup. Ya, kau mau hidup aku maha batur, ya, walaupun bertentangan jeung ajaran itu dah kumaha lamun urang ngelakukeun kieu batur kan ngewa ka urang.
Nggak semua benar gitu mah. Jadi beban kan? Jadi beban. Watak hidup lamun kumaha batur jadi beban. Nah, sahabat pun mungkin mengalami. Hanya ketika dibina oleh Nabi, nah hidup ini, arah hidup ini, aturannya ini. Hanya mereka tidak punya beban. Walaupun mereka dihadapkan dengan tantangan yang lebih besar. Permusuhan, pertentangan, siksaan. Tapi mereka, ini yang baik. Ya, seperti Ammar bin Yasir, kayaknya. Atau Bilal bin, itu Bilal kan disiksana, waduh luar biasanya. Luar biasa. Dipanaskan di terik matahari, ditindih dengan batu, dicambuk, diarak, wah itu. Tapi kan, karena mereka yakin. Eta iman tanya, ikhwan bidin, eta beda anu asup Islam generasi pertama. Nah ini katanya berlalu selama 3 tahun. Selama 3 tahun Nabi SAW berdakwah, tapi pribadi-pribadi, belum secara terbuka. Ya, penentangan ada dari orang-orang kafirnya, tapi penentangan pribadi, bukan dari penentangan secara umum. Kenapa? Karena dakwah ini hanya sebatas membentuk pribadi-pribadi muslim yang telah masuk Islam. Rasulullah belum menyentuh berhala mereka, gitu ya. Belum mengkritisi berhala mereka. Akhirnya dalam 3 tahun pertama dakwah ini ya cukup aman lah. Ya komentar-komentar miring-miring, iyalah, tapi tidak terlalu berat ya. Karena dakwahnya belum terbuka. Nah, ini selama 3 tahun. Jadi kurang lebih selama 3 tahun Rasulullah menghasilkan pengikut 130 orang. 130 orang ya. Dari para sahabat, baik dari kalangan bangsawan, ya, tokoh, ada juga orang biasa, bahkan dari kalangan hamba sahaya. Nah, itulah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi tahap pertama yang dilakukan Rasulullah adalah dakwah secara individu, ya, secara ya sembunyilah, ya, sembunyi dulu individu ke keluarga, belum secara terbuka itu, karena memang perlu persiapan, perlu kekuatan. Jadi ternyata kalau kita perhatikan Rasul dalam berdakwah itu ya mengikuti mengikuti situasi kondisi. Jadi tidak asal berani gitu ya. Wah, orang yang benar wani enggak, harus punya strategi, punya metode ya. Dikuatkan dulu pengikut-pengikutnya, dibersihkan dulu kan ya. Karena kalau jamaahnya itu tidak dibina, tidak dibersihkan ya, akidahnya, akhlaknya, nanti ketika ada tantangan dari lawan, ini bisa kembali, bisa murtad kembali. Ya, maka inilah tahap pertama ya. Jadi tahap pertama dakwah Rasulullah menghasilkan kurang lebih 130 orang ya, sangat luar biasa lah ya yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah terkait dengan ya prosesnya Nabi menerima wahyu ya pertama itu kan sampai Nabi mendakwahkan ya isi dari wahyu tersebut sesuai dengan pesan dari surat Al-Mudaththir, dan sampai Nabi memiliki beberapa seorang sahabat baik dari kalangan perempuan ataupun laki-laki, baik orang dewasa ataupun anak. Mudah-mudahan memberi manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukron Ustaz atas apa yang tadi disampaikan. Menarik sekali dari mulai turun wahyu ya tadi ya. Rasulullah didatangi secara langsung oleh malaikat Jibril, waseun eta nabi gitu kan. Ninggali makhluk yang memang belum pernah dilihat gitu kan sebelumnya. Sampai terakhir tadi as-sabiqunal awwalun ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, luar biasa sekali. Baik, ada sesi tanya jawab mungkin sebentar saja. Pak Agus? Sekal? Masih tak acan anu bingungnya. Gampang kene cenah. Iya mah, luar biasa. Iya. Ya, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan kita nanti lebih semangat lagi di pertemuan kajian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.